pelamar ingin mewawancarai tugas IPS tentang saluran mobilitas sosial. Jangan lupa ditonton ya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Atika Talita. Saya akan mewawancarai Bilal. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan saluran mobilitas sosial. Berikan 3 contoh saluran mobilitas saluran yang paling umum di masyarakat Indonesia. Saluran mobilitas sosial merujuk kepada cara-cara yang memungkinkan individu atau kelompok untuk bergerak dalam struktur sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Di Indonesia, 3 contoh saluran mobilitas sosial yang umum adalah pendidikan, kewirausahaan, dan organisasi politik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana lembaga pendidikan dapat menjadi saluran mobilitas sosial yang efektif? Lembaga pendidikan berperan penting sebagai saluran mobilitas sosial yang efektif. Melalui pendidikan formal tinggi, individu dapat memperoleh kualifikasi yang membuka akses ke pekerjaan dengan menghasilkan lebih baik, meningkatkan status sosial mereka. Selain itu, pelatihan profesional dan program pendidikan daring juga memberikan keterampilan yang relevan untuk memasuki pasar kerja. Kebijakan publik yang mendukung akses pendidikan merata membantu mengurangi ketidaksetaraan sehingga lebih banyak individu dapat mencapai mobilitas sosial. Dengan demikian, pendidikan menjadi kunci untuk perubahan sosial yang lebih inklusif. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Apa perbedaan antara mobilitas sosial yang terjadi melalui saluran pendidikan dan melalui saluran perkawinan? Mobilitas sosial melalui pendidikan didasarkan pada pencapaian pribadi seperti gelar dan keterampilan. Sementara melalui perkawinan terjadi karena menikahi pasangan dari kelas sosial yang lebih tinggi. Pendidikan bergantung pada usaha individu, sedangkan perkawinan bergantung pada hubungan sosial. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial yang terlalu cepat bagi individu. 1. Dampak positif. 1. Peningkatan kualitas hidup, akses lebih baik ke layanan. 2. Kepercayaan diri, meningkatkan motivasi dan kepuasan. 3. Jaringan sosial, kesempatan membangun koneksi baru. Dampak negatif. 1. Stres psikologis, tekanan untuk memenuhi ekspektasi. 2. Kehilangan identitas, sulit mempertahankan nilai lama. 3. Kecemburuan sosial, konflik dengan lingkungan asal. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Bagaimana globalisasi memengaruhi saluran-saluran mobilitas sosial? Globalisasi memengaruhi mobilitas sosial dengan membuka peluang pendidikan di pasar kerja internasional, kemungkinan migrasi untuk pekerjaan yang lebih baik, dan mengubah struktur pekerjaan melalui teknologi. Namun, globalisasi juga memperbesar kesenjangan ekonomi dan digital yang dapat membatasi akses bagi sebagian orang untuk naik ke kelas sosial yang lebih tinggi. Jadi, meskipun menciptakan peluang, globalisasi juga menambah tantangan untuk mencapai mobilitas yang merata. Oke, kita lanjut soal ke-6. Apa peran pemerintah dalam membuka akses mobilitas sosial bagi seluruh lapisan masyarakat? Pemerintah membuka akses mobilitas sosial dengan menyediakan pendidikan berkualitas, menciptakan lapangan kerja,
memberikan perlindungan sosial, memperbaiki infrastruktur, dan menerapkan kebijakan anti diskriminasi. Ini memastikan kesempatan yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 atau enggak soal terakhir. Bagaimana perubahan teknologi dapat memengaruhi saluran mobilitas sosial di masa depan? Perubahan teknologi dapat membuka peluang kerja baru, menggantikan pekerjaan tradisional, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan kesenjangan digital. Ini bisa memfasilitasi dan menghambat mobilitas sosial, tergantung pada kesiapan masyarakat dan kebijakan yang diterapkan. Oke, Sekian tugas wawancara dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this.